Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita duka itu datang dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Minggu sore kemarin. Habib Munzir Al-Musawa meninggal dunia. Kepergian salah satu tokoh agama sekaligus panutan masyarakat ini tentu meninggalkan duka mendalam. Tak hanya bagi keluarga dan sanak famili, namun juga ribuan jamaah Majelis Rasulullah. Habib Munzir rahimahullah adalah salah satu tokoh penting di balik berdirinya Majelis Rasulullah. Majelis ini rutin memusatkan kegiatan tausiah setiap Senin malam di Masjid Al-Munawwar, Pancoran, Jakarta Selatan. Fokus utama dakwah rahimahullah adalah mengamalkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Pengaruh Habib Munzir rahimahullah ini pada akhirnya membuat nama Majelis Rasulullah berkibar di Jakarta. Totalitas dan fanatisme jamaah tentu tak lepas dari gaya rahimahullah dalam menyampaikan dakwah dan tausiah yang tegas dan cenderung keras. Habib Munzir rahimahullah di mata para jamaahnya adalah salah satu panutan yang meneladankan sunnah Rasulullah SAW. Bentuk nyata kecintaan ribuan jamaah kepada sang Habib nampak ketika iringan doa terus mengalir mulai dari Minggu malam hingga proses pemakamannya di Senin siang lalu. Majelis Rasulullah adalah salah satu organisasi dakwah yang dikenal memiliki ribuan jamaah di seantero wilayah ibu kota, bersanding dengan majelis dan organisasi Islam lainnya seperti Majelis Zikir yang diasuh oleh Ustadz Arifin Ilham, Hizbut Tahrir Indonesia, dan Front Pembela Islam besutan Habib Rizik. Eksistensi ormas Islam di ibu kota tersebut akan selalu nampak, utamanya saat umat Islam merayakan hari-hari besarnya. Jika tiba masa Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan Tahun Baru Hijriah, secara berganti mereka mengadakan tabligh dan tausiah akbar. Besarnya potensi dukungan massa dan fanatisme yang kuat membuat para ustadz, habib, dan tokoh di balik organisasi Islam di Indonesia saat ini sesungguhnya meneladani jejak Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Buya Hamka, Haji Omar Said Cokro Aminoto, Haji Saman Hudi, dan Muhammad Nathir. Ulama yang bergerak tak hanya berperan di bidang agama, namun juga panglima dalam berbagai bidang. Perjuangan puncak para pemuka Islam pendahulu untuk ikut meraih kemerdekaan menjadi prestasi yang dicatat dalam sejarah. Ulama-ulama besar tersebut tidak hanya mampu berdakwah dan mensiarkan sifat Islam sebagai rahmat semesta alam. Mereka mewarnai dan diabadikan dalam buku sejarah perjuangan bangsa karena kapabilitas mereka sebagai organisatoris, yaitu pendiri dan tokoh penting di balik organisasi Islam yang berperan penting dalam mengawal perjalanan bangsa Indonesia. Pemirsa, seharusnya Anda mengenal dan mempelajari lebih dalam peran beberapa organisasi Islam dalam sejarah perjuangan bangsa, mulai dari masa kolonialisme Belanda, penjajahan Jepang, awal kemerdekaan, masa Orde Lama dan Baru, hingga ke zaman reformasi. Dan inilah sajian kami hari ini, babak awal kupas tuntas sejarah organisasi Islam di Indonesia. Sejarah mencatat, Sarekat Dagang Islam adalah organisasi Islam pertama yang didirikan oleh Haji Saman Hudi di kota Surakarta pada tanggal 16 Oktober 1905. Meski awalnya bergerak dalam bidang perdagangan dan perniagaan, Sarekat Dagang Islam berkembang menjadi sebuah organisasi politik yang berbasiskan Islam sosialis. Artinya, Sarekat Islam berusaha membagikan secara merata kesejahteraan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa melanggar prinsip syariat Islam. Nahdlatul Ulama atau NU adalah sebuah organisasi massa berbasis Islam yang terbesar di Indonesia. Organisasi yang didirikan antara lain oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Khashbullah, dan Kiai Haji Khalil ini beranggotakan tak kurang dari 30 juta Muslim Indonesia. Mereka inilah yang disebut dengan istilah kaum Nahdiyin.
Peran dan kontribusi kaum Nahdiyin sejatinya amat sangat kentara dalam perjalanan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Bukti sejarah yang nyata bagaimana fanatisme dan totalitas kaum Nahdiyin dalam mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan adalah kegigihan mereka dalam menjalankan resolusi jihad. Pada tanggal 22 Oktober 1945, pimpinan Nahdlatul Ulama termasuk Kyai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan sebuah resolusi yang menyerukan seluruh santri dan kaum Nahdiyin berada di garis terdepan untuk melawan rombongan pasukan sekutu yang diboncengi tentara Belanda. Resolusi jihad adalah salah satu pilar penting dalam usaha menegakkan negara kesatuan Indonesia yang baru saja diproklamirkan. Nahdlatul Ulama yang diartikan sebagai kebangkitan para ulama adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Setelah hampir sebulan dasawarsa berdiri, Nahdlatul Ulama mampu menjalankan misinya sebagai organisasi sosial keagamaan. Organisasi yang tak hanya menuntun kaum Nahdiyin menjalankan ibadah dan meraih keutamaan akhirat semata. Dalam konteks sosial, kaum Nahdiyin berkiprah lewat pesantren dan yayasan yang menaungi madrasah dan sekolah umum. Mulai dari level pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Peran kaum Nahdiyin dalam pembangunan kesejahteraan sosial juga ditunjukkan dari pembangunan rumah sakit, pusat kajian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, hingga pusat kajian pembangunan pertanian. Kaum Nahdiyin bagi sebagian besar masyarakat Indonesia memang lekat dengan image Islam tradisional. Namun, hal ini bukanlah sebuah stempel yang menunjukkan inferioritas mereka. Tradisional dan kesederhanaan yang tercermin dalam Nahdlatul Ulama justru menjadi lem perekat organisasi ini dengan umat muslim yang secara mayoritas masih berada dalam tatanan kehidupan yang sederhana. Nahdlatul Ulama menjadi besar tidak bisa dipungkiri karena posisi organisasi ini yang meleburkan prinsip ajaran tauhid dengan nilai luhur yang dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat dan menjadi bagian dari budaya. Nahdlatul Ulama memiliki sebuah embrio yang bernama Komite Hijaz. Komite yang diketuai oleh Kyai Haji Wahab Hasbullah ini memiliki misi untuk menyuarakan suara kaum muslim Indonesia yang menolak pembongkaran makam Rasulullah SAW. Misi utama Komite Hijaz adalah mendesak pemerintahan Arab Saudi yang baru saja terbentuk untuk menghormati hak umat muslim Indonesia yang ingin mendapatkan tambahan nilai spiritualitas saat berkesempatan melihat langsung makam Rasulullah SAW saat beribadah haji ataupun umroh. Dan seperti yang kita ketahui bersama, Komite Hijaz berhasil menjalankan misinya. Bahkan pada akhirnya, komite ini menjadi pondasi pendirian Nahdlatul Ulama. Prinsip dasar Nahdlatul Ulama, terutama di Tanah Jawa, adalah menjalankan prinsip ibadah sesuai dengan tuntunan Wali Songo. Selain itu dalam bermazhab, Nahdlatul Ulama mengakui 4 mazhab berdasarkan imam yang 4, yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Doktrin dasar yang ditekankan oleh pimpinan NU kepada kaum Nahdiyin dalam konteks berbangsa dan bernegara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi kaum Nahdiyin, keberagaman, baik itu dalam hal beribadah dan berakidah, adalah sebuah keniscayaan yang tak perlu diperdebatkan dan dipertentangkan. Maka tak mengherankan jika di masa kini banyak sekali tokoh-tokoh NU yang menyuarakan penghargaan atas keberagaman. Pasangan Kyai Haji Abdurrahman Wahid rahimahullah beserta istri Sinta Nuriyah adalah 2 tokoh yang sering dijadikan rujukan dalam tataran konflik yang disulut oleh perbedaan dan diskriminasi. Tokoh lain yang mampu mengibarkan bendera NU di tataran dunia adalah Kyai Haji Hashim Muzadi. Saat mendapatkan amanah sebagai Ketua Dewan Tanfiz, Kyai Hashim Muzadi memprakarsai Konferensi Ulama Sedunia di tahun 2004. Kaum Nahdiyin yang berjumlah hingga lebih dari 30 juta adalah salah satu lumbung suara khususnya dalam bidang politik. Terlebih ketika Indonesia sebagai sebuah bangsa menyepakati sistem demokrasi langsung dalam memilih kepala negara dan pemerintahan. Perkara politik terlebih tataran politik praktis inilah yang seringkali membuat kaum Nahdiyin berada dalam pusaran konflik. Seringkali perbedaan sikap politik di antara elit NU membuat gesekan di level akar rumput.
Sehingga secara tidak langsung, soliditas kaum Nahdliyin sebagai satu kesatuan sering merenggang ketika berhadapan dengan kepentingan politik yang sangat erat kaitannya dengan jalannya pengelolaan negara dan pemerintahan. Inilah pekerjaan rumah terbesar kaum cendekia dan ulama pemegang tongkat estafet kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama. Di era reformasi, organisasi ini harus mampu mengarahkan ketaatan dan kepatuhan kaum Nahdliyin kepada ulama dan kiainya, menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat yang mampu mewujudkan proses pembangunan manusia Indonesia yang utuh secara lahir maupun batin, dan menjamin terlaksananya 5 prinsip Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Membicarakan Nahdlatul Ulama dalam tataran sejarah dan sosial keagamaan tak akan lengkap jika tak mengkaji keberadaan Muhammadiyah. Organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini cenderung melekat dengan image Muslim Indonesia yang modern. Padahal, secara umur, Muhammadiyah lebih dulu didirikan dibandingkan dengan Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912. Meski pendiriannya lebih dari 1 abad yang lalu, image kuno tak pernah lekat dengan Muhammadiyah. Hal ini disebabkan oleh doktrin dasar Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam berbagai aspek termasuk akidah dan fikih. Berdirinya Muhammadiyah tak bisa dipisahkan dari usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mengoreksi arah kiblat. Padahal di masa itu, Raja Kesultanan Yogyakarta tak hanya menduduki jabatan dalam bidang politik dan pemerintahan saja. Sultan Jogja di masa itu juga menjadi pimpinan agama. Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan prinsip dan bekal ilmu agama yang dimilikinya berani melakukan perubahan demi mewujudkan kesempurnaan yang baru. Sebelum mendirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah anggota Budi Utomo, sebuah organisasi pergerakan pemuda pertama yang didirikan di Indonesia. Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi banyak mengadopsi struktur dalam Budi Utomo, termasuk pembentukan visi dan misi Muhammadiyah dalam memberdayakan umat. Jika Nahdlatul Ulama menjadikan pesantren sebagai basis pendidikan, maka petinggi Muhammadiyah di masa itu mendorong pemerintahan Hindia Belanda untuk mengajarkan ilmu agama Islam di sekolah-sekolah umum dan mendirikan madrasah. Sistem pendidikan Muhammadiyah adalah mengkolaborasikan ilmu agama Islam dengan ilmu pengetahuan alam dan sosial yang berasal dari Barat. Prinsip inilah yang akhirnya melekatkan Muhammadiyah dengan image modern. Peran Muhammadiyah dalam pembangunan manusia Indonesia tampak dari kemegahan universitas dan rumah sakit di bawah afiliasinya. Modernitas Muhammadiyah terasa lebih cocok diikuti oleh kalangan masyarakat yang lebih matang secara intelektualitas. Tokoh Muhammadiyah dalam menjalankan misi dakwahnya lebih banyak berada dalam konteks pemikiran, dan itu dipertahankan hingga saat ini. Dakwah dan pemberdayaan umat oleh pimpinan Muhammadiyah cenderung dilakukan dalam sebuah pertarungan di atas meja diskusi dan jalur hukum dibandingkan dengan aksi massa. Hal ini nampak ketika Ketua Umum Muhammadiyah saat ini, Profesor Din Syamsuddin, menjadi inisiator untuk membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi BP Migas. Inilah bentuk nyata usaha Muhammadiyah dalam hal pemberdayaan umat, karena sejatinya kekayaan minyak dan bumi harus dikelola untuk mensejahterakan seluruh bangsa Indonesia, di mana kaum muslim menjadi mayoritas. Dalam bidang akidah dan ritual keagamaan, Muhammadiyah cenderung memisahkan antara ibadah dengan adat dan budaya, sehingga hal ini membuat Muhammadiyah kurang mengakar di level masyarakat, khususnya masyarakat tradisional. Islam sebagai sebuah landasan dalam kepartaian dalam tataran politik praktis tak akan bisa dilepaskan dari keberadaan Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Partai Masyumi. Partai ini didirikan pada tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta dan awalnya merupakan payung besar umat Islam Indonesia dalam bidang politik praktis. Melalui Masyumi, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hashim, Buya Hamka, dan Muhammad Nathir menyalurkan aspirasi politik. Masyumi di masa awal pembangunan Republik Indonesia adalah corong para ulama untuk menyuarakan pendapat dan pemikirannya. Sayangnya,
dominasi Presiden Soekarno di masa Orde Lama mengakhiri kiprah Masyumi sebagai sebuah partai politik. Tepat pada tanggal 13 September 1960, partai ini resmi dibubarkan. Pasca bubarnya Masyumi, salah satu tokohnya yaitu Muhammad Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Upaya untuk mengkerdilkan organisasi dan partai politik berlandaskan Islam tak hanya terjadi di era pemerintahan Orde Lama. Pemerintahan Soeharto memutuskan untuk melebur 4 partai politik berbasis Islam, yaitu Partai Nahdlatul Ulama, Partai Sarekat Islam Indonesia, Parmusi, dan Perti menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Pemilihan umum yang diikuti oleh 2 partai dan 1 golongan karya adalah bentuk prinsip perwakilan rakyat dalam demokrasi di Indonesia yang berlangsung mulai tahun 1973 hingga 1997. Stabilitas politik dan keamanan yang menjadi dasar Soeharto dalam melaksanakan pembangunan seringkali bergesekan dengan aspirasi Muslim Indonesia. Stempel dan cap sebagai golongan kanan seringkali mengganjal para cendekiawan dan intelektual Muslim untuk turut serta menyumbangkan pemikirannya dalam proses pembangunan. Namun, intelektualitas umat Muslim Indonesia memiliki wadah setelah Organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI didirikan pada tanggal 7 Desember 1990. Kelahiran ICMI tak lepas dari keberadaan Profesor Baharudin Yusuf Habibie. Pria asal Makassar ini adalah salah satu teknokrat sekaligus birokrat yang sedang bersinar dan dekat dengan Presiden Soeharto di masa kejayaan Orde Baru. ICMI dan Profesor Habibie adalah jalan bagi para cendekiawan Muslim untuk menyampaikan masukan dalam pelaksanaan pembangunan. Di masa itu, ICMI adalah sebuah organisasi strategis berbasis Islam yang berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam menggariskan peta pembangunan Indonesia. Namun, masukan dan peran ICMI terutama dalam hal bidang politik masih dalam tataran pemikiran, bukan politik praktis. Domain politik, hukum, dan keamanan dalam pemerintahan Orde Baru selalu berpilar pada angkatan bersenjata, birokrasi, dan golongan karya. Reformasi membawa perubahan besar dalam perjalanan sejarah politik Indonesia. Pemilu 1999 adalah pemilihan umum pertama di mana sebuah partai Islam boleh ikut berlaga untuk merebut suara rakyat. 5 tahun kemudian, di tahun 2004, rakyat Indonesia bisa secara langsung memilih presiden secara langsung. Orde Reformasi khususnya dalam rentang waktu 1998 hingga 2002 menjadi masa paling penting dalam perubahan sistem demokrasi di Indonesia. Dan sejarah mencatat banyak tokoh Muslim Indonesia yang berperan besar dalam proses tersebut. Profesor Amin Rais, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, serta Profesor Yusril Ihza Mahendra adalah beberapa tokoh penting yang menggariskan sistem demokrasi langsung dalam proses suksesi kepemimpinan. Dan sistem ini terus berlangsung hingga saat ini. Hizbut Tahrir adalah sebuah organisasi Islam dengan massa besar yang bertujuan untuk mewujudkan sistem khilafah. Dalam sistem ini, cita-cita seluruh umat Muslim di seluruh dunia berada dalam satu pemerintahan yang melepaskan batas teritorial dan kewilayahan. Sebuah negeri yang dipimpin dalam sistem kekhalifahan yang membangkitkan kembali sistem hukum Islam sebagai sebuah pedoman dalam mengatur dan menjalankan kehidupan duniawi. Penerapan hukum Islam dalam prinsip Hizbut Tahrir akan membawa umat Muslim Indonesia dan seluruh dunia menuju pada kesejahteraan tanpa merampas hak kaum non-Muslim. Misi besar Hizbut Tahrir adalah membangkitkan pemerintahan Islam yang diteladankan Rasulullah SAW. Secara garis besar, umat Muslim di Indonesia seringkali harus berbeda pandang dengan sesamanya. Islam di Indonesia dalam berpolitik sejatinya sangat beragam. Sayangnya, banyak sekali kepentingan, khususnya dalam hal perebutan kekuasaan yang menjadikan Islam sebatas pada isu yang mampu menaikkan raihan suara dalam pemilihan umum. Islam dalam tataran politik praktis masih dalam fase basis dukungan, bukannya sebuah pemahaman atas tuntunan ilahi yang mencerahkan kehidupan duniawi. Bukti tiadanya penghayatan individu dan organisasi pada prinsip Islami dalam bertata negara dan memerintah adalah korupsi dan penyalahgunaan wewenang ketika mendapatkan amanah.
Rangkaian skandal yang menyelewengkan amanah atas harta, tahta, serta wanita membuktikan prinsip Islam hanyalah tempelan untuk mendapatkan simpati dan suara. Bukannya sebuah prinsip yang mampu menjernihkan sebuah sistem yang keruh oleh karena ketamakan dan kebatilan umat manusia. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Besarnya jumlah umat muslim di Indonesia memungkinkan terbentuknya panji-panji baru di era reformasi. Semangat perjuangan untuk menegakkan keadilan dan memerantas kebatilan, amar ma'ruf nahi munkar, menjadi spirit dalam pendirian kelompok seperti Front Pembela Islam atau FPI. Organisasi ini berdiri pada tanggal 17 Agustus 1998. FPI adalah salah satu produk dari kebebasan berorganisasi dan berserikat di masa Orde Reformasi. FPI seringkali menjadi penyeru yang paling lantang terkait dengan praktek-praktek pelanggaran hukum negara dan tentunya hukum Islam. FPI juga yang memiliki sebuah sayap organisasi yang bernama Laskar Pejuang Islam atau LPI. Bentuk nyata keberanian para anggota FPI dan LPI adalah aksi mereka saat membantu pemerintah dalam melakukan evakuasi korban jiwa dalam bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004. Dalam tataran ideologi, FPI adalah salah satu ormas yang berteriak paling kencang dalam proses pengembalian teks Pancasila sila pertama sesuai dengan prinsip Piagam Jakarta, yaitu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Prinsip penerapan syariat Islam sebagai dasar hukum formal di Indonesia nyata bentuknya ketika organisasi ini rutin melakukan aksi penolakan terhadap budaya asing yang dikhawatirkan dapat menurunkan akhlak Muslim Indonesia. Salah satunya adalah aksi mereka dalam menolak Miss World baru-baru ini. FPI bagi sebagian kalangan memang menjadi wadah untuk menyuarakan suara umat Muslim mengenai amar ma'ruf nahi munkar secara tegas dan keras. Semangat amar ma'ruf nahi munkar sejatinya menjadi ruh dari semua organisasi massa dan politik yang berbasis Islam di seluruh dunia. Namun, pelaksanaan ideologi amar ma'ruf nahi munkar di tataran praktis dan implementasi di lapangan seringkali tak sejalan. Bagi kalangan non-Muslim, Islam akhirnya identik dengan kekerasan. Inilah problem besar seluruh organisasi Islam di Indonesia. Prinsip Islam dalam tata kehidupan dunia sejatinya tidak ditegakkan dengan label atau azas atas sebuah organisasi atau sistem. Inilah babak awal dari sebuah perjuangan Islam di Indonesia, sebuah babak yang masih harus diuji dalam penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita di pagi ini. Semoga tayangan kami di hari ini mampu menambah wawasan sejarah Anda mengenai organisasi Islam di negeri kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.